aku itu temennya Naren. Halo, nama aku Kayla. Aku bisa dibilang teman kelasnya Naren atau teman satu lingkungannya Naren. Nama gue Gaza dan gue temenan Naren. Hai, aku Queen, teman dekatnya Naren. Halo, aku Zalika. Aku teman dekatnya Naren. Hai, aku Kayla dan aku sahabatnya Naren. Halo Naren, gua Delvin, gua temen deket lu. Ya kalau dihitung kita udah temen deket lah 3 tahun. Arkades, I'm Naren Tomodachi. Our friend, close friend, buddy or something. Nama gue Iksan, gue bisa dibilang teman dekatnya Naren. Nggak tahu lah. Halo, aku Yua. Aku bisa dibilang temen, bisa dibilang sahabat, bisa dibilang lebih tepatnya sepupu jauh, tapi kesannya karena udah dekat banget hitungannya, jadi kayak aku adanya Naren cuma beda 2 bulan. Nama aku Amnisti. Sama Dani pakai absen nggak? Aku siapa Naren? Siapa ya? Menurut lu siapa yuk? Gua tidak akan menjawab, Nis. Gue nungguin lagi langsung. Gue mungkin sih. Gue ceweknya Naren. Anjir. Aku baru kenal Naren gak lama sih, karena kan baru kelas 9 juga sekelas, dan aku baru kenal Naren pas di kelas 9 ini. Kalau kenal nama doang, aku udah kenal Naren dari kelas 7. Tapi kalau misalnya deketnya itu pas kelas 9. Gue kenal sama Naren kalau nggak salah tuh semenjak Januari pas periode OSIS baru mulai. Temenan sama Naren itu udah 3 tahun. Jadi aku udah kenal sama Naren itu sekitar 3 tahunan ini, karena aku kenal Naren itu waktu kelas 7 dan sekarang sampai kelas 9. Aku kenal sama Naren itu dari kelas 7, soalnya kita itu satu kelas di kelas 7 dan aku juga satu kelas juga di kelas 8 sama Naren. Jadi total aku 2 tahun sekelas sama Naren. Gua temen deket udah 3 tahun sama Naren. Ya walaupun kelas 9 ini gak sekelas sih, cuman yang penting 2 tahunnya sekelas dan temen dekat sampai sekarang. Aku udah tahu Naren tuh dari kelas 7. Dia kan kelas 7 Alpha. Terus itu di kelas 72. Jadi aku kenal deh. Terusnya tapi pas kita baru tahu sih kenalnya itu pas di Banten. Pas jalan sama Bunur, Eba, sama Naren, sama Aira. Seru banget gila. Ingat gak sih Nar? Kita ke Banten makan ayam geprek. Terus kita lihat Sehan, minumnya apa ya? Terus kita beli es teh balik-baliknya. Gila itu seru banget sih. Apalagi kesempatkan apa ya? Makasih. Gue bisa dibilang kenal Naren tuh udah dari kelas 8 awal masuk sekolah. Ya walaupun gue baru kenal sama Naren, gue tuh udah nganggap dia tuh kayak deket banget sama dia. Jadi kayak udah sahabat banget deh. Jadi kalau misalnya berapa lama kenal itu berarti kenalnya kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Cuma kalau misalkan emang bener-bener kenal gitu, aku masih in my memory itu ingatnya itu aku udah mulai 2 tahun tuh aku baru ingat ini wujud orang ini nih. Terhabis itu jadi berarti kurang lebih 12 tahun gitu ya, 12 tahun. Terus kalau misalkan emang bener-bener dekat intens berkomunikasi gitu,
di 2,5 tahun belakangan ini karena di satu sekolah, dan sebelumnya itu kita nggak satu sekolah. Terus habis itu rumahnya nggak deketan juga, jadi kayak karena sepupu jauh juga jadi nggak terlalu deket. Udah berapa lama kenal dan teman dekat sama Naren? Kenalnya mah dua berapa sih, 2,5 tahun sih. Teman dekatnya pas mulai FLS. Nah, pas gue udah mulai kenal Yua juga. Terus kalau mulai dekat secara gitu itu sekitar kita FLS setelah apa sebelumnya FLS kelas 8 kemarin. Menurut aku Naren tuh orangnya baik banget, terus orangnya tuh nggak enakan banget, terus ya pokoknya gimana ya, susah lah mendeskripsikannya karena emang dia benar-benar sebaik itu, apalagi kalau sama Endis, paling baik sama Endis. Naren itu orangnya baik, terus kayak dia bisa berpikiran lebih dewasa gitu menurut aku ya. Terus kalau bandingin sama yang lain, dia tuh lebih kalem, lebih kayak gimana ya, lebih nggak rusuh gitu loh. Menurut gua Naren tuh orangnya baik, asik, sama jago banget main gitar. Naren itu orangnya gak enakan, kadang kalem. Dia juga suka banget sama musik dan baca novel. Menurut aku Naren itu orangnya pinter ya. Dari awal aku kenal Naren tuh juga aku tahu kalau Naren tuh pasti pinter, karena aku ngeliat catatan dia yang IPS itu waktu kelas 7 bener-bener lengkap banget dan bagus banget. Terus menurut aku Naren juga orang tuh seru kalau diajakin ngobrol, kayak dia tuh bisa nyari topik gitu. Naren itu orangnya baik banget dan dia gak pernah marah sama sekali, dan dia juga selalu jadi pendengar yang baik kalau misalnya aku atau teman-teman yang lain lagi ngobrol. Tapi kalau misalnya lagi ngeband, dia itu orangnya perfeksionis banget, salah tempo dikit aja dia bakal marah. Naren itu orangnya baik banget, terus sebenarnya dia pendiam, tapi kalau misalnya dia udah deket sama orang nih, sama orang-orang di sekitarnya, itu dia aduh bebas deh pokoknya, udah nggak malu-malu. Tuh Naren itu baik, nggak enakan, friendly. Tapi first impression gue sih ya itu lu baik, sumpah. Pas awalnya gue denger lu itu pas kelas 7 lu paralel nomor 1, gila gue impresi ke lu, kayak gila lu pinter banget Nar, sumpah lu jago banget, lu jago, lu pinter, lu baik hati lagi. Tapi lu orang yang gak enakan sih. Naren tuh orangnya baik banget menurut gue ya. Gue menurut orang kan beda setiap orang kan. Terus jadi itu pokoknya Naren tuh baik banget. Setiap gue minta anterin jajan atau minta tutorin main apa gitu, melodi gitar atau apa, pasti dia selalu mau ngajarin, nggak pernah nggak mau. Pokoknya Naren tuh baik banget, asli, ini nggak bohong. Naren itu orangnya sangat amat baik, satu. Terus kedua, dia adalah orang yang sangat amat ini di sebelum aku ini udah ngomong banyak banget yang ngomong gak enakan. Terus habis itu selain gak enakan juga dia juga overthinker parah. Terus habis itu tapi di luar itu dia juga anak yang sangat amat ceria, terus membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Lalu dia juga walaupun dia sebenarnya seorang introvert, tapi dia mempunyai kemampuan pemimpin yang cukup baik gitu. Bukan cukup baik tapi baik sih, karena dia juga itu mana kayak leader in his band gitu juga. Terus habis itu dia pokoknya keren, terus bisa berbakat, terus bisa emang kayak gifted, tangannya tuh kayak emang sangat amat bermain gitar tuh kayak amat jos gitu. Jadi terus habis itu emang orang keren banget, pokoknya keren banget, ngat kayak I'm so proud of my brother. Kalau soal orangnya tuh baik, seperti dikatakan semua orang dari awal video sampai sebelum gua.
Kemudian tipe orangnya bakal ngeborong semua love language, mau apapun itu, dari words of affirmation sampai ke gift, terus habis itu physical touch, apalagi sih sebenarnya. Orangnya clingy banget kok sama gue, nggak tahu sama yang lain gimana. Terus habis itu tipe orangnya extrovert dalam kurung introvert gitu sih. Kemudian bakalan seneng kalau diajakin lihat gitar atau gimana, nggak tahu. Terus begitu sih kurang lebih. Apalagi ya? Oh iya bener, ya udah tambahin. Orangnya demen mobil sama motor, so mungkin akan senang kalau diajakin ke bengkelnya ayah. Kalau first impression aku ke Naren tuh kayak orangnya kelihatan ramah banget, terus baik, terus kelihatannya juga pemaaf sih menurut aku. First impression aku ke Naren tuh kayak nih orang keren banget, soalnya karena dulu aku infokom, jadi aku sering fotoin Naren pas naik ke podium karena dia berprestasi. 3. Gue pertama kenal sama Naren tuh interaksi pertama waktu itu pulang sekolah. Gue lagi nunggu di depan piala, terus dia nyapa gue, lu yang kemarin main gitar ya? Dan semenjak dari situ gue kan lihat dia jago main gitar. Terus kebetulan gue deket sama Kayuwa, jadinya dari situ akrab aja deh. First impression ke Naren, orangnya kaku, pendiam, dan ambis banget. Aku tuh pertama kali kenal Naren itu waktu kelas 7. Dan first impression aku ke dia itu bener-bener kayak aku tahu kalau Naren itu pinter karena aku sempet ya ngeliat catatan dia yang IPS dan itu tuh bener-bener gila lengkap banget. Jadi tapi dia beneran pinter ternyata, emang beneran pinter, dari catatan itu kelihatan kalau dia tuh pintar. Jadi First impression aku ke Naren itu dia tuh kutu buku banget, soalnya dulu dia pakai kacamatanya tuh yang kotak gitu, dan dia kalau misalnya baca tuh selalu bungkuk gitu, selalu nunduk bawah gitu. Tapi nyatanya dia nggak sih, dia tuh orangnya keren banget, apalagi kalau misalnya udah main gitar terus main musik lah, pokoknya dia tuh keren banget, nggak kelihatan kayak kutu buku. Apalagi sekarang dia udah ganti kacamata sih, yang penting. First impression gue kenal Naren, aduh, pokoknya dia orang yang pinter banget. Apalagi gitarnya yang bikin gue jadi pengen belajar gitar. Pokoknya walaupun sedikit rada culun sih, cuman pas kenal ya ternyata ya begitulah, nggak seculun itu. First impression gue ke Naren ya baik hati, pinter, suka membaca. Tahu gak sih Nar? Flashback nih ya, pas kita ke Banten tuh ya, kita kan kumpul di sekolah jam 7 jam 7 apa jam berapa ya, jadi kumpul di sekolah pagi-pagi banget. Terus kita naik mobil kijang sekolah ke balai kota ya. Terus bodohnya gua, HP gua ketinggalan. Gua calling mak gua pakai HP Eba, suruh bawa HP gua ke balai kota. Terusnya pas nyampe, kita kan semua kan ketemu sama mama gua. Terusnya nyokap gue itu ngeliat lu tuh, dia notice lu bawa novel Bumi anjir, inget gak sih lu? Dia jadi impress tuh kayak gila. Narian mungkin dia impressnya kayak lu pinter banget, lu rajin baca buku, gila keren. First impression gue Naren tuh kayak ngeliat Naren tuh pas awal kenal tuh dia kayak baik banget, kelihatannya dari muka-mukanya juga orang baik, pinter, pokoknya gitu dah. Benar-benar ini nggak bohong. Jujur kalau first impression yang udah 14 atau 12 tahun lalu itu jujur udah lupa. Mungkin kurang lebihnya kayak oh siapa ini, oh ini Mas Rafa, oh gitu doang sih, cuma ingetnya gitu doang. Cuma kalau misalkan first impression yang belakangan ini gitu loh, yang dulu mungkin yang kita mulai dari 2,5 tahun lalu aja gitu. 2,5 tahun lalu itu aku mikirin dia kayak
nggak kepikir nerd sih sebenarnya, karena aku juga mungkin saat itu juga nerd gitu ya. Terus aku mikirnya kayak, oh ya udah nih orang tuh pendiam banget gitu. Terus habis itu kan dulu aku juga pantengin PPDB kan. Terus itu kayak anjir nilainya tinggi banget gitu, aku mikirnya kayak gitu. Terus habis itu pokoknya he smart nerd nggak juga, wibu, yang jelas wibu banget karena dulu hobinya kalau nge-webtoon Genshin. Terus habis itu ya udah sih gitu aja. Terus habis itu ya udah sih, sama pas pertama kali first impression juga dia jago main gitar udah dan berprestasi, tapi nerd. Terus habis itu dia mirip Iron Golem. Kalau soal first impression, pertama masuk kan kelas 7 ya. Lo ngeliatnya sih, ini gak sih apa bocil-bocil lab pakai masker, terus habis itu kalau main di HP mainnya Genshin atau apapun yang itu baca webtoon, terus pakai kacamata persegi. Itu 1, 2 kan orang punya 9 kembaran ya di dunia. Nah ini udah nemu 2, yang satu namanya sama, yang satu guru Pariat gitu kan, yang satu Rafa juga guys. Terus habis itu apalagi ya, kalau awal tuh nolep sih, kayak bocah nolep gimana gitu. Terus yang kayak anjir, ini orang bawa orang mulu ke kelas cok gitu, kayak ini siapanya anjir gitu. Kemudian setelah FLS first impressionnya ganti jadi yang kayak kalau misalkan jadi yang kayak anjir nih orang jago gitar banget, padahal dia buta partitur tapi kok feelnya kuat banget anjir. Bukan tidak sih, kayak wow anjir keren banget gitu. Jadi kalau aku nggak ngajak ke FLS aku nggak tahu deh. Untung Karin nyuruh nyari anak yang gendis, cari dong gitu. Kemudian kayak oh nih orang emang kayaknya emang nggak pantas deh kalau pakai kacamata persegi gitu. Kemudian kayak wow nih orang humble sekali ke orang lain, termasuk ke Kangga, walaupun habis itu ngatain ya si Angga gitu kan. Kemudian setelah FLS kemarin yang kelas 8 jadi ngeh yang kayak anjir nih orang bisa klingi banget bangsat gitu, yang kayak anjir gak expect begini gitu. Kesan aku pas sudah kenal sama Naren ini, menurut aku karena Naren orangnya baik gitu, jadi aku termotivasi juga buat jadi orang yang lebih baik, terus jadi orang yang pemaaf gitu. Kesan aku selama kenal Naren, selama ini Naren itu orangnya baik. Dia juga kayak tipe orang yang bisa kita temenin kayak dalam waktu yang lama, karena emang kayak menurut aku emang bisa ngasih solusi yang baik kalau kita cerita. Terus kayak pokoknya tipe orang yang kayak kita bakal berteman lama kalau kita udah berteman sama dia. Ya Naren tuh orangnya bener-bener santun, santai, dan simpel sih orangnya. Temenan sama Naren itu seru, bisa diajak bercanda dan serius sesuai waktunya. Orangnya santai dan bisa tahu banyak hal dari dia. Jadi kesan aku selama 3 tahun kenal sama Naren ini tuh, menurut aku ya Naren tuh orangnya tuh seru ya. Terus dia juga orangnya tuh pinter, apalagi di musik, sumpah Naren tuh keren banget kalau di musik ya. Terus Naren tuh walaupun ambis gitu, dia tuh tetap ada freaknya gitu, maksudnya kayak omongan freaknya tuh tetap ada, nggak yang bener serius banget gitu.
kesan selama aku kenal Naren sih, dia tuh orang baik banget, terus dia tuh keren banget, apalagi kalau misalnya kita udah ngeband atau dia udah main musik tuh dia orangnya keren, mantap lah pokoknya. Bersyukur banget bisa jadi temen deket Naren selama 3 tahun ini, karena tanpa Naren gue nggak bakal bisa tampil band dan lain-lain, apalagi tanpa Naren gue nggak bisa main gitar. Jadi ya bersyukur banget lah gue punya temen dekat sama Naren ya gue. Banget lu kalau diajak curhat seru sih lu, soalnya lu gak bakal ngejudge, apalagi ngejelek-jelekin, apalagi ngeledekin, apalagi apa ya, lu ini tuh memberi solusi yang pas. Lu baik, lu seru. Cuma kalau kata gue lu tuh terlalu banyak pikiran nih, Ge. Kayak gue pikir nih ya, 80% lu sakit itu karena pikiran. Jadi ya berpikir boleh tapi jangan berlebihan. Kesan selama gue kenal Naren tuh apa ya, gue kalau lagi sama dia tuh kayak nyaman aja tuh, terus bahagia kalau lagi sama dia. Soalnya gue tuh kalau apa-apa juga kalau ada apa-apa nih gue ceritanya ke dia, terus apa ya, pokoknya tuh dia tuh udah gue jadi udah gue anggap jadi kayak tempat gue buat cerita gitu. Terus dia selalu ngedukung gue kalau gue mau ngapain gitu, dia tuh selalu dukung gue gitu, pasti lu bisa apa gimana gitu lah. Kesan atau pengalaman mengenal Naren sampai sekarang itu jujur kayak it's salah satu apa ya, anugerah terbaik dari Tuhan untuk mempunyai Naren sebagai kakak saya. Jadi kayak in every situation, every hard situation, dia yang ada untuk aku. Terus kayak selalu support aku dimanapun dan kapanpun, apapun situasinya. Dan terus selalu baik sama semua orang, selalu berusaha yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, dan selalu berjuang. Dia adalah seorang pekerja keras. Terus habis itu seseorang yang sangat amat perasa gitu ya. Terus habis itu selain perasa dia juga kan pintar ya, jadi dia logikanya sangat amat jalan, dan itu satu hal yang berkesinambungan. Jadi dia kayak ya itu kesannya, jadi kayak kita ya salah satu orang terbaik yang pernah aku kenal. Terus habis itu satu orang yang sangat amat terkuat yang pernah aku kenal, karena kayak di semua ujian yang sudah pernah ya lewati itu kayak udah sampai dia bisa sampai di umur 15 tahun itu udah sangat amat keren. Kesan kalau awal pertama kesannya wow, kesannya gue bingung. Kesan tuh berarti pertama makasih ya nggak sih, termasuk itu nggak sih? Nggak sih yuk. Iya. Kesan itu terima kasih sudah mendisti 2 kali, sudah menjadi partner FLS yang baik. Terima kasih sudah menemani selama sekian jam nungguin Varian di ruang manajemennya studio yang sangat amat dingin. Makasih sudah memperkenalkan candaan footstep jadi footstool jadi footstep. Kemudian terima kasih sudah menjadi orang pertama yang ngatain si Angga. Kemudian terima kasih sudah menemani makan, walau makan dimsum di rumah, walaupun pas aku baru mau mulai makan kamu udah selesai duluan.
Apalagi ya? Apa sih kita ngapain lagi sih? Makasih atas bunga gede. Oh, ultra milk pertama gue. Very good. Kocak lagi tuh. Terus apa lagi ya? Lagi sih kita ngapain lagi sih? Eh, eh, ngapain lagi sih? Bentar. Masih di post juga nggak apa-apa. Kita ngapain lagi sih? Oh ini, terima kasih sudah menjadi member setia. Sebenarnya sharing maupun kayak udah jarang juga sekarang. Member sebenarnya sharing sebenarnya bentar lagi anggotanya 4 gak sih? Kemudian makasih sudah mendengarkan semua bacotanku tentang Niji Sanji apapun itu. Oh, makasih atas Nendoroid ya. Very gemas. Terus makasih. Ini banyak banget ya makasihnya ya. Punya sweater guys. Sudah dipakai sekian kali, mungkin udah sebulan kali ya. Belum dong. Hampir. Kemudian apa lagi ya? Buket bunga udah ya tadi ya? Lagi sih. Makasih atas semua treat yang Anda kasih ke saya. Saya sangat mengapresiasi karena saya sendiri tidak pernah merasakan hal itu sebelumnya. Apalagi sih, kita ngapain lagi sih? Apalagi sih yuk? Apa sih? Gua ngapain lagi? Kita ngapain lagi? Oh, makasih atas jalan-jalan sejauh, sangat jauh. Gak tahu itu pertama kali aku jalan tanpa orang tua, terus ke Jakarta, terus yang kayak oke. Sebenarnya hanya ini oleh les aja sih. Sangat disayangkan soalnya harusnya pada saat itu aku bisa nonton Aras. Kemudian kayak majalah, anjir. Iya juga. Majalah guys. Pada saat itu majalah 200.000, mungkin selanjutnya akan beli lagi kalau misalkan ada yang protection di Kinokuniya. Makasih. Kemudian apalagi yuk? Udah sekian, itu aja kesannya. Doa dan harapan untuk Naren, semoga panjang umur, sehat selalu, dan bisa membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua dan teman-teman di sekitar Naren. Terus semoga harapan-harapan yang Naren impikan semoga terwujud di ulang tahun yang ke-15 ini. Doa aku untuk Naren, semoga Naren lebih baik ke depannya, selalu disehatkan, rezekinya dilancarkan, semua yang dia inginkan dikabulkan. Amin, amin, amin. Gue harap Naren jadi orang yang lebih baik dalam segala aspek ke depannya. Semoga Naren sehat selalu, bahagia selalu, semangat terus belajar di bidang akademik dan non-akademiknya. Pastinya kita harus temenan sampai tua. Semoga bisa jadi gitaris yang terhebat, tersukses, dan terkeren se-Indonesia.
Semoga di umur yang sekarang Naren bisa semakin pintar. Terus kedepannya Naren bisa semakin banyak ikut lomba-lomba musik, bisa masuk SMA impian. Intinya wish all the best ya Naren. Semoga Naren kedepannya sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu banggain kedua orang tua kamu. Dan ya semoga kedepannya karir kamu juga semakin oke, main musiknya semakin top lah pokoknya. Semoga Naren bisa jadi lebih baik lagi, bisa jadi gitaris terbaik di Indonesia, di dunia. Terus bisa banggain orang tua, bisa dapat SMA impian. Terus ya lebih baik lagi lah ke depannya. Pokoknya doa-doa gue mah udah pasti positif. Ya. Harapan gua semoga lu lebih sayang sama diri lu sendiri. Lu harus lebih tega ke orang lain. Lu gak boleh tega sama diri lu sendiri. Semoga lu selalu dikasihi sama Allah. Semoga lu jadi bahagia, Nara. Semoga doa dan harapan gue buat lu ya apa ya, semoga lu tuh apa namanya panjang umur, sayang selalu, terus juga apa namanya bisa lebih jago main gitar. Enggak sih, udah jago tuh Nar. Terus pokoknya itu paling penting tuh lu pokoknya panjang umur dan sehat selalu, terus apa namanya bisa berkembang buat kedepannya. Nggak tau lah, itu anjir dari gua. Terus doa dan harapannya semoga semoga Amas bisa jadi lebih baik lagi, terus selain jadi lebih baik lagi, terus semoga Amas bisa terus bahagia, sehat selalu, terus habis itu bisa tetap memancarkan kebahagiaan untuk semua orang, terus habis itu bisa selalu bisa pintar terus yang jelas, terus bisa selalu berprestasi, and then bisa bisa cemerlang terus karirnya, semoga jadi gitaris yang keren, terus habis itu langgeng terus sama Gendis, terus habis itu bisa terus selalu ada untuk aku, untuk your mom, your dad, your brother, and everyone who needs you. Terus habis itu bisa selalu memancarkan kasih sayang untuk semua orang, lalu bisa bisa pokoknya jangan sedih-sedih terus bahagia selalu, jangan semua ditahan sendiri. Terus habis itu kayak sharing ke siapapun itu yang dipercaya, biar untuk melegakan semua beban yang disimpan gitu. Jadi jangan apa-apa dipendam sendiri. Doa dan harapan. Pertama, selamat atas ulang tahun ke-15. Iya tua. Semoga untuk kedepannya, kalau kata mami jangan sedih-sedih mulu. Terus untuk kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih mencintai dengan dirinya sendiri. No overthinking too much lah. No need. Kalau nggak perlu nggak usah gitu. Kemudian semoga di umur 15 ini, siapa sih? Gue cuma ngomong gitu dong. Terus abis itu kalau katanya Bu Jana langgeng sama siapa? Sama gua. Gak bercanda. Anyway. Kok bercanda sih? Oh ya benar, ya udah benar. Kemudian doa dan harapan apalagi ya, semoga kedepannya dapat membeli pedal apa itu, aku nggak ngerti, maaf nggak bisa beliin soalnya emang rada juga harganya. Apalagi ya, semoga kedepannya bisa menerima Andisi Ramadhani kalau sampai nikah sama Frank. Apalagi ya,
kemudian untuk kedepannya apa sih, gue cuma ngomong gitu doang aja dari tadi. Semoga ada basic dulu, basic ucapan orang. Semoga dapat bisa menjadi anak yang rajin. Udah sih sebenarnya, ya udah, yang berbakti kepada orang tua. Oh ini, semoga yang disemogakan dapat teraminkan, apapun yang disemogakan, semoga dapat teraminkan. Entah disemogakan membeli sesuatu atau bagaimana begitu. Tapi yang paling pentingnya awal sih, semoga dapat menjadi pribadi yang lebih baik. No more overthinking berlebihan, nomor sedih lagi, gak apa-apa, tapi jangan terus menerus gitu. Terus congrats juga sih sebenarnya. Ya udah gitu aja sih, kayaknya masih ada banyak tapi aku nggak bisa menyampaikan. Begitu guys, sekian. Hal yang paling ku suka di dekatmu, kau adalah orang favoritku. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, Selamat ulang tahun yang ke-15 Naren. isinya nama Selamat ulang tahun ke-15 Naren. besar semua. Selamat ulang tahun yang ke-15 Naren. Selamat ulang tahun ke-15 Naren. Happy birthday Naren. Selamat ulang tahun ke-15 Naren. Selamat ulang tahun Naren yang ke-15. Selamat ulang tahun yang ke-15 Naren. Di televisi itu. Selamat ulang tahun ke-15 Naren. Selamat ulang tahun ke-15 Naren. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi malam mimpi. Kau berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra